Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di dalam perbincangan politik kita dengan KBA News TV. Dan kali ini saya Ramadan Pohan, host pada sore hari ini, bertemu dengan sahabat lama di parlemen dulu, yaitu Dr. Ahmad Yani, sarjana hukum. Ini jagonya hukum di zaman-zaman di DPR dulu itu. Tidak ada yang Republik ini yang tidak tahu tentang Ahmad Yani. Dan yang paling vokal untuk dalam mengkritik eranya Pak SBY yang lalu. Dan kami saat itu berseberangan karena saya bersama Pak SBY. Jadi tetapi menarik, di luar dari semua kami tetap berkawan. Karena itulah dia kematangan politik dari Pak Ahmad Yani. Bang Ahmad Yani, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat sekali nih, alhamdulillah, segar. Ya, kita udah cukup lama nggak ketemu. Udah cukup lama nggak ketemu ya. Ketemu terakhir di bandara kali ya. Ada di 2000. Ada pas di bandara 2019. Tempatnya topik lah kita ada. Ya. Tim sukses. Nah, Bang Yani, kalau kita ini kan Anda ini selain seorang sarjana hukum yang piawai, yang bisa menggagalkan penangkapan terhadap Anda itu kan luar biasa yang lalu ya. Jadi pemirsa, bahwa Pak Ahmad Yani ini dengan argumentasi hukumnya dia berhasil menggagalkan penangkapan terhadap dirinya. Yang pada ketika itu opini publik semua mengatakan Yani masuk, Yani kena gitu loh. Bukan mendoakan tetapi melihat konstelasinya pada saat itu. Tapi Ahmad Yani berhasil keluar dari persoalan itu, dan itu karena kemampuan dari Ahmad Yani dengan argumentasi hukumnya yang cukup kuat. Bang Yani, sekarang ini tidak ada pembicaraan orang yang tidak menyentuh 2024. Udah suhunya ini udah sedemikian tinggi. Gimana menurut Bang Yani? Setuju nggak itu? Ya, memang ini kan menjadi sesungguhnya ini dalam perkembangan demokrasi ya Bang Ramadan Pohan menjadi tidak sehat. Kok kita membicarakan politik itu siklusnya hanya 5 tahunan sekali. Padahal seharusnya politik itu bicara day to day. Karena tidak ada urusan yang menyangkut kepentingan khalayak banyak tidak diputuskan melalui keputusan politik. Seharusnya partai politik ya adalah berbicarakan politik itu ya tiap hari. Nah, tadi kan sudah dikemukakan oleh Ramadan Pohan pada waktu kita periodisasi kita di DPR ya. Sesungguhnya P3 itu kan bagian dari Satgap. Karena P3 adalah bagian dari koalisinya Pak SBY pada waktu itu. Dan P3 itu kan mendukung Pak SBY presiden. Tapi yang saya hargai pada periodisasi waktu itu ya kan, terutama Pak SBY, walaupun saya sangat mengkritik senturi kan? Banyak senturi, pajak dan ikan-ikan gitu kan. Tapi saya lihat suasana di DPR diberikan ruang ya, Pak SBY itu tidak mengintervensi. Saya ingat betul Pak SBY itu tidak mengintervensi partai-partai politik. Ya kan kita ingin membedakan seperti ini. Bagaimana watak parlemen sekarang ini, kita kan bisa tanya sama kawan-kawan kita yang ada sekarang di parlemen. Bagaimana menurut Bang Yani dengan keadaan sekarang parlemen? Ya, menurut saya parlemen sekarang tidak ubahnya menjadi berandanya atau apa ya, beranda depan dari eksekutif. Jadi bagian dari eksekutif, pavilionnya eksekutif seperti itu. Jadi harus dengan sangat harus dengan sangat menyesal harus kita katakan seperti itu. Bagaimana mungkin parlemen itu hanya menjadi rubber step seperti itu. Kembali lagi kepada rejimnya Orde Baru. Sekarang parlemen itu adalah tugas dan fungsinya adalah menjalankan dan mengawasi pemerintah. Apakah pemerintah itu sudah sesuai, baik melaksanakan undang-undang maupun menggunakan anggaran yang diamanahkan. Yang itu yang tidak ada menurut saya. Tapi Bang Yani, kalau kita lihat yang dulu ya, waktu zaman kita di parlemen, ada memang kekuatan partai, kekuatan yang turun ke fraksi gitu ya. Tetapi ada anggota yang masih bisa, bukan manuver, masih bisa mengeksersis pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya. Nah, sekarang ini yang pribadi juga tidak ada melakukan exercise. Itu yang saya maksud, itu ada pengaruh. Satu pengaruh dari presidennya pada waktu itu. Harus kita ini kan Pak SBY, ya kan? Pengaruh Presiden SBY kan dia tidak mau mengontrol melalui partai politik. Ada dua, baik faktor individual anggota parlemennya maupun faktor partainya sendiri.
saya merasa tidak pernah dipanggil sama Surya Dharma Ali, ya kan, tidak pernah diperingati akan direkol, dan artinya Surya Dharma Ali juga tidak diperingatkan oleh Pak SBY dong pada waktu itu. Dia, Pak SBY ingin memberikan betul-betul parlemen bekerjalah bagaimana parlemen, dan kawan-kawan kita di pemerintah bekerja dengan kawan-kawan pemerintah. Bahkan saya sering ditegur oleh Pak Surya Dharma Ali, kalau lambat dikit, ya nih kok fungsi parlemenmu menjadi lemah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang hilang saat ini menurut saya itu. Kenapa? Ya mungkin dua faktor. Yang faktor pertamanya, anggota dewan secara personalnya tidak punya integritas atau pemahamannya kurang atau tidak punya keberanian. Yang kedua, partai sama-sama kita ketahui sekarang ini, ya kan? Bahasanya Bang Rijal Ramli kan banyak ketua-ketua umum partai menjadi pasien rawat jalan kan. Oh begitu. Jadi ya. Dan tadi Bang Yani mau mengatakan bahwa pengaruh istana, kekuasaan eksekutif itu begitu mencengkram sampai kepada parlemen, sampai kepada anggota. Dan itu kan bisa kita lihat. Kita nggak bisa main itu, kita bisa lihat sekarang ini. Contoh bagaimana Perpu, ya kan, yang seharusnya ditolak oleh parlemen dibiarkan seperti itu. Yang Perpu itu mengurangi kewenangan dan kedaulatannya parlemen sendiri. Kok dia bisa? Saya kan kritik habis pada waktu pemerintah mengeluarkan Perpu 1 tahun 2020 tentang COVID. Di situ kan mengambil hak-haknya parlemen, hak budgeting dan hak pengawasan. Diambil dan parlemen diam. Bagaimana mungkin dia bisa memperjuangkan yang lain, sedangkan kekuasaannya diambil saja, dia diam seperti itu. Gitu loh. Baik, Bang Yani, kalau kita lihat untuk mengembalikan masa-masa yang sehat secara demokrasi itu tadi, sekarang ini kan kita punya 3 nih ya, yang sudah sangat jelas itu adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Pak Prabowo ya. Tinggal deklarasinya, kira-kira begitu ya. Dari yang ketiga ini harapan kita untuk demokrasi masa-masa yang dimana tidak ada intervensi yang tajam dari eksekutif itu ada pada siapa? Nah, yang pertama kan yang kita minta betul itu bahwa Pak Jokowi tidak cawi-cawi. Ya, sebagaimana tulisannya Denny Indrayana, bagaimana curhatnya Mak Naning, enggak? Naning Esdayang kan? Itu kan bahwa ada peran yang luar biasa, tangan-tangan ya, tidak hanya tangan-tangan terselubung, tangan-tangannya nampak jelas, pengaruh istana bagaimana bisa mempengaruhi kandidat yang muncul seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya jangan ada gerakan politik atau gerpol. Kita berikan ruang lah sebagaimana Pak Prabowo bisa maju, ya kan, tidak digerpol Golkarnya, tidak digerpol PKB-nya, tidak digerpol PAN-nya, sehingga diberikan ruang lah bahwa ada satu calon Pak Prabowo yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai PKB paling tidak. Oke, satu. Yang kedua adalah Ganjar. Oke, dia PDIP plus P3 kan, yang sudah memberikan dukungan. Terus yang berikutnya adalah Anies. Kita kasih kesempatan mereka untuk maju bersama-sama dan mengeluarkan ide dan gagasannya. Nah, oleh karena itu mari kita nilai nanti 3 orang ini. Jadi jangan digerpol gitu ya. Jangan digerpol loh. Yang paling rentan digerpol kan Anies. Ya kan Anies. Tapi jangan lupa Pak Prabowo bisa juga. Oh gitu ya. Iya kan digerpol. Takutnya kalau Pak Prabowo lain, kalau Erlangga bergabung juga dengan Ganjar, terus Muhaimin bergabung dengan Ganjar, artinya kursinya Gerindra tidak cukup. Seperti itu. Bisa saja peluang itu terjadi, dan kita berharap memberikan dukungan biar kalau Pak Prabowo mau maju, silakan Pak Prabowo maju, Ganjar silakan maju, Anies silakan. Kita minta siapa yang berdiri untuk kepentingan rakyat, mari kita nilai nanti seperti itu. Nah, ini saya ingin tahu, Anda sebagai politisi yang udah katakan udah masuk senior juga lah, udah asam garamnya, dan yang kedua juga ahli ilmu hukum nih yang harus saya akui nih kepakaran Anda ini. Bagaimana dengan gerpol terhadap Anies? Apakah juga terjadi dikaitkan dengan PK-nya Muldoko di Partai Demokrat? Ya, ini jadi persoalan, ya kan? Karena wilayah yudikatif wilayah yang tertutup, putusannya tertutup. Bagaimana putusannya dibukakan, tapi bagaimana mereka cara mengambil keputusan kita tidak tahu. Jadi kan masih 50-50. Bisa ada peluang bahwa ternyata PK-nya bisa dimenangkan. Kalau PK-nya Muldoko dimenangkan, artinya bahwa yang Demokrat yang sah adalah dianggap adalah Pak Muldoko, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Muldoko tidak mungkin mendukung Anies. Karena Muldoko tidak mungkin mendukung Anies, maka dukungan terhadap Anies, syarat terhadap Anies itu menjadi kurang seperti itu. Ini kan udah jelas. Tidak bisa ini kalau saya menganggap, kan saya di luar oleh Demokrat ya. Saya menganggap ini bukan konflik internal.
Kalau yang terpilih pada waktu itu Ramadan Pohan, itu masih bisa, jelas dong. Atau Marzuki Ali, jelas dong. Atau Bang Max, kawan almarhum Max Sapua, itu kan jelas dia memang dia kader Demokrat. Ini kapan Muldoko mendapatkan kartu sebagai kader Demokrat? Orang dia masih kalau nggak salah pengurus Hanura sebelumnya ya. Kalau sebagai orang hukum dan mencemaskan betul gitu ya tentang PK-nya Muldoko ini untuk menggergaji peluang Anies masuk di capres ya. Karena kita kan takut putusannya aneh-aneh, Pak. Apalagi kalau putusannya di ujung dibuat. Di ujung menjelang pendaftaran Pilpres. Kan tidak ada lagi ruang. Tidak ada lagi ruang, KPU dikendalikan, maka dianggap bahwa AHY tidak punya hak untuk mencalonkan. Peristiwa, ingat peristiwa Golkar. Golkar jadi dua-dua. Pada waktu pengambilan nomor kita ingat. Pada waktu Caimin PKB dulu. Antara Caimin dengan Yeni Wahid. Pada waktu itu bisa dikendalikan. Oleh karena itu menurut saya berharap Mahkamah Agung putuskan perkaranya Muldoko nantilah. Tidak begitu relevan sih ya. Kita berharap kalau dia mau putuskan nanti setelah 2024. Gitu maksudnya? Setelah putusannya bukan diponerin. Putusannya setelah 2024 aja deh. Oh, bisa gitu ya. Demi kepastian demokrasi dong. Dia putuskan setelah sah resmi Demokrat mencalonkan Anies di KPU. Nah, setelah itu kalau mau putus silakan menurut saya gitu loh. Baik, kecuali putusannya menolak. Ya kan kalau menolak nggak jadi masalah dong seperti itu. Sekarang ini kan Bang Yani terakhir ini ya. Ini kan di Partai Masyumi ya. Partai Masyumi dukung Anies ya. Ya, kita melihat kalau kriteria Masyumi ya ada di Anies. Karena kita ingin yang namanya perubahan. Kita ingin betul-betul ada hal-hal yang tema Anies itu sama dengan tema Masyumi. Bagaimana dia ingin mewujudkan keadilan sosial. Kan bagaimana dia ingin menwujudkan betul demokratisasi seperti pemberantasan korupsi. Tema-tema yang selama ini diusung oleh Masyumi itu juga tema-tema yang diusung oleh Anies saya kira. Jadi kita tidak sentimen emosional. Bukan karena kedekatan kita dengan Anies, tidak. Kita melihat bahwa tema tentang apa harapan masyarakat, harapan rakyat itu hanya pada Anies seperti itu. Kita susah kalau tema ini kepada Ganjar, kan sahabat kita. Bagaimana saya bisa menjawab kalau ditanya kok Masyumi isunya anti korupsi, tapi bagaimana mendukung yang namanya Ganjar yang disebut-sebut di persidangan KPK, kasusnya IKTP, terlepas benar atau salah ya, ada atau tidak bukti seperti itu gitu loh. Nah, dengan posisi Masyumi yang seperti itu, kalau misalnya terjadi penjegalan terhadap Anies, Masyumi ikut. Oh iya pasti kita. Pasti ya kita bukan hanya itu, bukan hanya terhadap Anies, terhadap siapapun yang mengganjal demokrasi, insya Allah kita lengkap loh pengurus kita itu, kita siap dan kita siap betul turun kalau ada yang mengganjal atau dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti itu. Baik pemirsa, kita sudah berbincang-bincang hangat dengan sahabat lama saya, Dr. Ahmad Yani, sarjana hukum yang sekarang menjadi ketua umum di Partai Masyumi. Kita harapkan Masyumi juga bisa berpartisipasi untuk pemilu 2024 mudah-mudahan Mahkamah Agung cepat memutuskan. Ya, dan Mahkamah Agung cepat untuk memutuskannya. Kita berdoa bersama demi kepastian demokrasi Indonesia. Terima kasih Bang Yani. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai jumpa di pembicaraan tema-tema kita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.